Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk absen terlebih dahulu. Tapi sebelum itu silahkan untuk membaca doa. Ada ketua kelas, silahkan untuk disiapkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kita absen dulu. Alia, Ahmad, Andini, Dita, Zairani, Yuli. Untuk absen telah selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan mengenai teks deskripsi. Tapi untuk memulai terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya kita untuk ice breaking dulu. Ice breakingnya, kalau pagi itu tertawa, siang menangis, kalau malam kaget. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, hahaha. Siang, malam. Oke, cukup untuk ice breakingnya. Tepuk tangan buat semuanya. Baiklah, untuk memaparkan materi yang akan Ibu bawakan, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Adapun definisi untuk teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan nyata sehingga pembaca bisa merasakan seperti melihat, mendengar, mencium, atau merasakan hal yang digambarkan sesuai dengan pandangan penulis. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan kesan dan hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Oke, jadi di sini sudah jelas bahwa definisi dari teks deskripsi adalah menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuai dengan yang ada, oke? Kita lanjut. Slide selanjutnya. Adapun ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama, mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kita bisa mendefinisikan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, ada menggunakan panca indera untuk menggambarkan objek, menggunakan mata, entah itu menggunakan dengan hidung mencium, ataupun telinga mendengar, ataupun tangan untuk meraba. Selanjutnya ada pembaca seolah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan. Jadi fungsi teks deskripsi ini, pembaca itu harus bisa langsung, yang ditulis oleh si penulis. Ini seperti ini, jadi sama yang membaca itu terbayangkan. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Contohnya ayam, kakinya 2. Ayam hidupnya di darat. Ayam adalah hewan omnivora, memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Itu contohnya, menjelaskan objek secara detail. Kita lanjut. Adapun tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau suasana kepada pembaca sehingga mereka seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek tersebut. Contohnya, apel itu rasanya manis. Nah, di sana kita bisa mendeskripsikan, buah apel itu bentuknya bulat, warnanya merah, rasanya manis. Itu yang disebut dengan bisa melihat, mendengar,
mendengar atau mencium. Selanjutnya ada contoh teks deskripsi. Di sini ada contoh ya. Di pantai pasir putih, hamparan pasir halus berwarna putih menyatu dengan birunya laut yang jernih. Berkilauan diterpa cahaya matahari. Ombak kecil bergulung lembut ke tepi, menciptakan suara yang menyenangkan. Deretan pohon kelapa melambai tertiup angin, memberi suasana teduh dan sejuk. Aroma asin laut dan wangi kelapa muda menyapa pengunjung yang bersantai, menikmati pemandangan. Pantai ini menghadirkan keindahan dan ketenangan yang menyejukkan hati, membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Di sini kita bisa melihat bahwa contoh teks deskripsi ini sudah sesuai dengan ciri-ciri teks deskripsi yang sudah kita bahas. Di sini kita melihat panca indera menggunakan mata di pantai pasir putih. Hamparan pasir halus yang berwarna putih itu menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya ada lagi ombak kecil bergulung lembut ke tepi menciptakan suara yang menyenangkan. Yang ini indera pendengaran. Selanjutnya deretan pohon kelapa melambai tertiup angin, memberi suasana teduh dan sejuk. Berarti itu adalah kaca indera yang terkena dengan kulit atau sentuhan. Selanjutnya ada lagi kalimat konkret. Adapun kalimat konkret yang menggambarkan sesuatu secara nyata dan spesifik sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Kalimat ini menyajikan informasi jelas tentang objek atau kejadian yang bisa dirasakan panca indera. Contohnya, bunga mawar merah itu memiliki kelopak lembut dan wangi yang semerbak memenuhi ruangan. Berarti contoh yang ini itu bisa dirasakan oleh panca indera. Oke, slide selanjutnya kalimat perinci. Adapun kalimat perinci yang menjelaskan objek atau situasi dengan rincian lebih detail. Seiring membuat informasi tambahan mengenai kalimat ini memberikan penjelasan mendalam agar pembaca lebih memahami objek tersebut. Contoh, bunga mawar merah itu memiliki kelopak berlapis-lapis dengan warna merah pekat dan batang yang berduri. Berarti di sini kalimat perinci ini sudah mendetail dan sangat menjelaskan bahwa tangkai bunga mawar merah memiliki kelopak yang berlapis-lapis dan warna merah yang pekat dengan batang yang berduri. Oke, selanjutnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau tindakan manusia kepada benda mati atau makhluk tak bernyawa, sehingga benda tersebut seolah-olah memiliki kemampuan atau sifat seperti manusia. Majas ini digunakan untuk memberi kesan hidup pada benda mati agar lebih menarik dan imajinatif. Oke, selanjutnya Ayo coba sekarang kalian semua berdiskusi. Coba deskripsikan tempat atau benda yang kalian sukai. Gunakan kata konkret dan kalimat perinci dalam deskripsi kalian. Setelah itu, bacakan hasilnya di depan kelas. Silakan, terima kasih. Baik, apakah ada yang sudah bisa? Coba kamu. Silakan, Wak. Ternyata tepuk tangan dulu. Ternyata tadi teman kalian sudah mendeskripsikan suatu pegunungan, bahwa di suatu pegunungan yang indah itu
terdapat pepohonan yang begitu rindang dan angin sepoi-sepoi yang sangat sejuk. Di sana kita sudah bisa mendeskripsikan dengan panca indera. Kasih tepuk tangan buat teman kalian. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sekian materi untuk hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.